Kembali lagi di channel Lembus Wana Chess Club. Hari ini kita akan lanjutkan lagi series dari eh, pelajaran yang akan kita lakukan, yaitu belajar catur dari nol. Ya, terakhir kalian sudah belajar cara skakmat. Ya, dasar-dasarnya menggunakan menteri, kemudian juga menggunakan apa? Menggunakan menteri 2, menteri 1, menteri benteng, benteng 2, benteng 1. Nah, setelah ini kita akan belajar yang namanya langkah-langkah spesial yang ada di catur. Jadi kan kalian sudah belajar langkah buah yang biasa, jalankan gajah gimana, jalankan menteri, jalankan kuda, itu sudah kalian pelajari. Sekarang ada langkah-langkah spesial yang bisa dilakukan di waktu-waktu tertentu, ya. Jadi nggak langsung bisa dijalankan seperti itu, tapi di waktu tertentu. Oke, jadi langsung saja kita akan mulai pelajarannya. Let's go. Langkah spesial yang pertama, yaitu mungkin kalian sering dengar, yaitu melakukan skak atau skakmat. Jadi skak itu apa sih? Skak menyerang raja lawan. Jadi kita menjalankan buah kita untuk menyerang raja lawan dengan tujuan mau makan nih rajanya nih, atau mau skakmat rajanya nih. Ya, gitu ya. Coach kasih contoh, ya. Misalnya dia kasih ini. Nah, kita bisa skak dengan gajah. Nah, ini langkah spesial. Kenapa? Karena lawan harus menjaga rajanya. Jadi kalau disekak raja gini, dia bisa nutup, bisa lari. Karena ini kebetulan rajanya nggak bisa lari, ya, maka bisa ditutup. Ya, jadi kenapa spesial? Karena langkah kalian itu, skak itu, ya, harus direspon lawan. Ya, lawan nggak bisa jalan yang lain sebelum menyelesaikan dulu skak kalian. Oke. Nah, langkah selanjutnya itu skakmat. Ya, coach kasih contoh, misalkan dia jalan ke sini, oke, coach ke sini, dia ke sini. Nah, coach bisa nih skakmat satu langkah, menteri kali sini. Nah, ini bisa nih. Skakmat ini spesial karena apa? Kalau kalian sudah skakmat, kalian sudah pasti menang. Walaupun masih lawan masih banyak buahnya kayak gini, tetap menang. Ya, oke, begitu ya, skak dan skakmat. Selanjutnya yang mudah, ya, di sini juga, ya, adalah langkah makan. Jadi memakan buah lawan itu juga langkah spesial, bisa dilakukan saat-saat tertentu, ya. Jadi pastikan kalian pelajari nih, makan tuh harus yang bagaimana. Contoh, makan itu buah yang utamakan gratis, ya. Jangan makan buah yang terjaga. Contoh nih, ini dijaga sama pion ini, kalian makan pakai gajah, rugi. Gajah poinnya 3 kan, pion poinnya 1, rugi. Nah, itu makan yang tidak bagus. Tetapi ada makan yang bagus, contohnya seperti ini. Menteri makan pion ini tujuannya mau skakmat. Pastikan menterinya ada yang jaga, karena apa? Rajanya yang menjaga pion itu. Oh, ternyata ada gajah yang juga yang menyerang pion ini, makanya bisa dimakan. Lawan nggak bisa makan balik. Ingat pelajaran kemarin, raja nggak bisa makan buah yang dijaga. Buah lain bisa, raja nggak bisa. Oke, sudah paham? Jadi dua itu dulu. Nah, selanjutnya yaitu langkah namanya rokade. Kalau di bahasa Inggris dia bilangnya castle. Ya, kalau bahasa Indonesia rokade. Jadi rokade itu maksudnya apa? Rokade itu mengamankan posisi raja dan harus dilakukan secepat mungkin kalau bisa. Nah, syaratnya kalian bisa rokade apa? Ya, kalian harus mengeluarkan perwira kecil kalian dulu. Nah, rokade itu gimana? Menempatkan raja di sini, bentengnya di sebelah. Misalnya, nah, rokade seperti ini. Jadi kalau kalian di permainan asli, ini kan online ya, kalian pindahkan dulu rajanya ke sini, kemudian bentengnya dipindah ke sini. Nah, ini satu langkah namanya rokade. Ini untuk mengamankan raja agar tidak mudah kalah, ya, agar rajanya aman. Syaratnya apa? Kuda ini harus keluar sama gajahnya biar ada rokade. Rokade ada dua, ada rokade panjang. Coach kasih contoh. Ini tadi yang kita jalankan tadi namanya rokade pendek ya, ke sini. Oke. Dia jalan sini contoh ya. Ini contoh aja. Misalnya contoh. Nah, misalnya ini.
coach ini. Nah, ada dua nih, raja bisa ke sini, bisa ke sini. Penghalangnya sudah pergi semua. Menteri sudah jalan, gajah sudah jalan, kuda jalan. Nah, ini bisa rokade. Ya, kalau rokade pendek tadi rajanya gimana? Di sini ya, bentengnya dipindah ke sini, rajanya ke sini. Ditukar. Nah, itu boleh. Dan hanya boleh dilakukan satu kali dalam permainan catur. Nggak bisa kalian sudah jalan rokade, jalan lagi rokade. Itu nggak bisa. Dan yang terpenting apa? Kalau rajanya sudah gerak, kalian nggak boleh rokade. Ya, jadi misalnya raja kalian sudah gerak nih, contoh ya, dia jalan ini. Kok jalan ini misalnya, jalan raja ke sini, dia jalan sini. Nah, kita sudah nggak bisa rokade. Ya, kalau raja sudah jalan sekali aja, kita nggak bisa rokade. Makanya cepet-cepet rokade dulu biar aman rajanya. Nah, kalau rokade panjang gimana, coach? Rajanya ditempatkan di sini, bentengnya di sebelah raja. Tetap sama, cuma bedanya kalau rokade panjang ada dua kotak ya yang kosong. Tapi kalau rokade pendek ada satu kotak yang kosong. Ya, satu kotak doang yang kosong. Jadi rokade pendek seperti itu, rokade panjang seperti itu. Sudah paham? Kalau kalian nggak paham, tanya di kolom komentar. Nanti coach coba jelasin lagi. Nah, jadi itu tujuannya rokade, bisa mengamankan raja. Bisa dilakukan sekali, kalau raja sudah gerak nggak bisa rokade. Ingat itu baik-baik ya. Makanya kalau ada kesempatan langsung rokade. Oke? Nah, langkah spesial selanjutnya yaitu jika pion kalian sampai ke baris 8 ya, baris ujung nih, kalau kalian pakai hitam di ujung situ, kalian bisa jadi menteri ya, bisa berubah jadi apa aja, jadi kuda, gajah, benteng, asal bukan raja. Jadi di catur raja harus memang cuma satu. Nah, coach kasih contoh, misalnya coach atur posisinya dulu ya, ntar coach atur posisinya dulu, misalnya coach kosongkan. Nah, biasanya ini terjadi di akhir-akhir permainan ya, kalau mau habis tuh permainannya tuh. Nah, biasanya tuh bisa nih dijadikan menteri, contoh kayak gini. Nah, coach bisa nih maju ini, tak. Coach atur lagi, coach atur lagi, biarnya kak coach kasih 2. Oke, biar kalian nanti ya ada yang mau coach kasih tahu. Oke, jadi di sini coach bisa jalan ke sini, maju. Lawannya dulu jalan, coach bisa maju pion ya, dia juga maju. Nah, kalau sudah sampai ujung ini, kalian boleh ganti apapun selain raja ya, nggak bisa jadi pion lagi, tetap ya pilihannya kuda, gajah, benteng, menteri. Nah, tentunya kalian pasti pilih yang paling besar apa? Menteri. Itu paling besar, harus kalian pilih gitu. Jadi begitu sampai ujung, kalian tinggal pilih nih, ada kuda, ada gajah, benteng, kuda, menteri. Kalau kalian main catur asli ya, main catur asli, kalian dorong dulu pionnya ke ujung sampai ya sudah, kalian ganti pakai menteri, pionnya dipinggirkan, nggak bisa dipakai lagi. Kalau kalian main di catur asli sampai di batas ujung sini, bisa diganti menteri. Nah, coach, apakah menteri bisa lebih dari satu? Bisa banget. Menteri bisa ada 9 ya, kenapa? Pion kan ada 8, menteri kita ada 1. 8 tambah 1, 9. Jadi bisa menteri itu jadi 9. Tapi buat apa? Nggak perlu ya. Menteri 2 aja sudah cukup untuk skakmat. Ingat kemarin kan, menteri 2 bisa skakmat. Nggak perlu banyak-banyak. 2 aja cukup. Ya. Buat apa? Gitu. Oke, ingat baik-baik itu ya. Nah, misalnya coach kasih contoh aja lagi ya. Maju nih. Nah, lawan juga bisa. Misalnya kita jadi menteri satu lagi. Ini juga bisa jadi menteri juga. Nah, sama-sama bisa jadi menteri. Oke, ingat itu. Nah, gimana? Apa sih untungnya jadi menteri, coach? Nah, kalau sudah jadi menteri ya tinggal skakmat. Ya, kita habisin dulu pionnya. Nih, coach kasih contoh. Ingat kemarin rumus skakmat pakai menteri apa? Rumus L. Mana L-nya? 2 kotak. Belok sini L-nya. Dia ke sini, L lagi, maju lagi. Kalau raja sudah di ujung, dekatin, dan cek. Ya, jadi itu untungnya kalau jadi menteri di akhir. Kalian bisa skakmat dengan yang rumus kita.
Atau kalian memang masih misalnya, coach saya kesusahan nih, apa pakai menteri satu, coach aku tambah lagi aja coach. Oke boleh, ini kita makan dulu punya lawannya. Oke, nah di sini kita jadi menteri lagi. Nah, ingat rumusnya apa? Skak bergantian, skak lagi ke sini, dan skakmat juga. Ya itu untungnya. Makanya kalau mau menang jadikan menteri skakmat. Oke. Jadi itu langkah spesial ya. Pion bisa berubah jadi menteri kalau sudah di ujung atau di baris 8. Oke, mungkin next kita akan belajar namanya notasi catur ya. Oke. Sudah ya. Sekarang kita akan ke langkah spesial terakhir ya. Langkah spesial terakhir namanya en passant ya, namanya en passant. Jadi ada syaratnya kalau mau jadi bisa en passant ya. Jadi en passant itu dari bahasa Perancis artinya memotong ya, jadi memotong pion lawan ya. Syaratnya apa? Kalau kalian putih, pion kalian harus ada di baris ke-5. Nah, ada tulisannya 5 ya. Nah, nanti kita belajar notasi kalian makin ngerti ya. Apa itu baris 5 yang coach bilang baris 8. Nah, en passant itu gimana sih coach? Ketika lawan kita posisi ini gini nih. Contoh ya. Lawannya jalan gini. Nah, kita bisa nih melakukan en passant di sini. Ya, kita bisa makan pionnya dengan cara dipotong. Nah, kalau kalian man asli ya, ambil pionnya, ambil pionnya, pion kita ditaruh di sini, bukan di sini, tapi di sini. Karena kenapa dia bisa en passant? Karena ini jalan 2 kotak, seharusnya dia bisa jalan 1 kotak, bisa dimakan nih. Nah, itu alasan. Jadi aturan di catur seperti itu. Jadi kalau ada pion lawan jalan, posisi pion kalian ada di baris 5 ya. Kalau di baris 4 gimana coach? Nggak bisa. Coach ambil contoh misalnya ya, maju nih, kalian nggak makan contoh ini. Nah, dia maju gini. Nah, ini nggak bisa di en passant lagi ya. Jadi syaratnya itu kalau pakai putih pion harus ada di baris 5. Pion lawan jalan 2 kotak ya. Kalau 1 kotak enggak ya, harus 2 kotak, misalnya harus 2 kotak gini baru bisa di en passant, bisa dimakan. Caranya spesial, makanya coach bilang kan ini spesial banget gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa coach kasih tahu ya, langkah-langkah spesial yang sering banget terjadi di permainan catur ya. Yang pertama ada skakmat, makan, kemudian juga rokade, jadi menteri, dan en passant ini. Nah, ingat itu ya. Mungkin kita akan ketemu di konten selanjutnya membahas chess notation atau notasi catur yang coach sebutkan, misalnya baris 5, baris 8, menteri C8. Nah, itu nanti kita pelajari. Oke, let's go. Kita ketemu di konten selanjutnya.